Baik, semangat malam teman-teman. Kembali lagi di channel Tarik Saham. Hari ini kita akan review dan analisa tentang IHSG dan beberapa saham potensial ya. Hari ini 24 Juni 2021. Yang pertama kita dapatkan data bahwa IHSG hari ini ditutup melemah 0,37% di ke level 6012. Hari ini terdapat 199 saham yang naik, lalu 294 saham yang turun. Untuk turnover hari ini pun terlihat mulai melemah karena kemarin stabil di atas 12 triliun, namun hari ini cuma 9,3 triliun. Lalu kita lihat dari asing masih melakukan net buy. Net buy-nya sekitar 85,9 miliar. Ya, ini masih bagus ya, karena meskipun volumenya turun tetapi asing masih masuk bersih 85 miliar. Untuk kemarin ketika market itu nilai transaksinya ada di 16 triliunan, asing sempat masuk bersih 2 triliun, jadi lumayan. Untuk rasionya masih kurang lebih mendekati lah ya. Lalu kita lihat dari indeks Asia sendiri. Indeks Asia sendiri di sini terlihat pada kebanyakan hijau ya, tapi IHSG sendiri yang suka unik ini di sini. Emang suka tampil beda ya ini IHSG, tapi nggak apa-apa karena yang penting lebih banyak saham yang naik tuh termasuk banyak. Karena beberapa hari kemarin tuh saham yang naik paling cuma 60, 80 itu udah bagus gitu ketika IHSG merah. Namun hari ini IHSG merah tapi terdapat 199 saham yang naik, masih bagus lah ya, tidak terlalu buruk. Lalu kita lihat secara nilai transaksi terbesar masih dipegang BBCA hari ini 348 miliar, kemudian Telkom 331 miliar, kemudian EMTK 261 miliar, kemudian Arto 261 miliar, dan kemudian PNBS dengan 256 miliar. PNBS ini sini menarik ya karena dengan fraksi harga di bawah 200 bisa masuk 5 besar saham teraktif secara value pada hari ini. Dan ini terbukti karena volume yang diperdagangkan pun terdapat 1,7 miliar lot. Berbeda dengan BBCA, meskipun nilai transaksi tertinggi tapi perdagangan cuma 11,2 juta. Lalu kita lihat 5 saham yang diakumulasi asing pada hari ini. Yang pertama masih dipegang BBRI, kemudian BBNI, kemudian BBCA, ASI, dan Pewon. Kemudian kita lihat di net sale-nya masih dipimpin Telkom, Bevin, Pepgas, Hill, sama terakhir Saratoga. Nah, kita langsung masuk ke chartnya ya. Ya, untuk level IHSG sendiri ini masih di channel ini. Kemarin hari tanggal 21 Juni sempat saya bahas, tanggal 18 Juni sempat saya bahas bahwa IHSG turun buat menutup gap. Nah, dan disitu terbukti ya, walaupun tanggal 21 openingnya di bawah gap down, tetapi dia secara chart masih candle masih candle bullish ya ini. Dan hari ini tutupnya pun masih di atas channelnya. Sebenarnya channel ini cukup kuat ya, dan beberapa kali gagal ditembus ke bawah, meskipun ini sempat
pada tanggal 21 Juni sempat dibawa ke bawah namun ditutupnya menguat. Jadi untuk IHSG amannya di sekitar sini. Kalau langsung ke saham ya, kita pertama bahas PNPS. PNPS hari ini ditutup menguat 20 poin ke level 155. Kenaikan ini juga disertai volume yang cukup tinggi. Yang jelas ini masih jauh di atas rata-ratanya. Dan secara tren pun PNPS pun masih dalam kondisi uptrend. Meskipun sempat patah ya di sini. Pada bulan Mei ini tren up-nya patah setelah membentuk higher high. Kemudian di sini patah ya, membentuk lower low. Jadi secara tren ini emang sempat patah, tapi secara garis besar MA-nya pun masih ke atas. Dan PNPS di sini terlihat waktu penurunan kemarin ketahan MA 60-nya. Dan MA 60-nya pun sekarang sudah masih mulai ke atas dan candlenya PNPS mulai menjauhi MA 60-nya. Ini menandakan PNPS masih kuat ya untuk membuat tren baru setelah beberapa minggu sideways. Nah, kemudian untuk resisten dari PNPS terdekat tuh ada di level 159. Level ini beberapa kali gagal tertembus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 hari ini. 7 kali PNPS sempat menyentuh 159, cuma gagal ditutup di angka itu. Sekarang hari ini pun malah sempat dibawa ke 162 namun ditutupnya di 155. Lalu coba kita lihat dari broker transaction PNPS. Nah, hari ini PNPS ternyata diakumulasi oleh MG dengan 900.000 lot. Dan ini sangat terlihat sangat besar ya akumulasinya. Sedangkan rata-rata top 3-nya aja cuma 200-an. Sementara MG hari ini mengakumulasi 900.000. Ini bisa diperhatikan teman-teman besok kalau MG, apabila teman-teman punya barang terdapat MG mulai jualan secara massal, nah itu mungkin jadi pertanda buat kita juga ikut exit. Kok lama ya? Nah, ternyata PNPS hari ini di distribusi asing ya, sempat 3 hari berturut-turut diakumulasi asing dan ternyata hari ini mulai distribusi asing. Lalu selanjutnya kita lihat SMBR. Nah, akhirnya keluar. SMBR hari ini ditutup sesuai harga kemarin ya. Tidak ada perubahan dari harga penutupan kemarin, tapi hari ini ini close 8635. Hari ini dibukanya di 640, sempat gap 1 tick, gap up 1 tick, tapi kemudian sempat juga dibawa ke atas ya. Ini berusaha break channelnya tadi siang, sempat dibawa ke 665 namun ternyata gagal dan ditutup melemah. Sebenarnya SMBR ini menarik kalau udah berhasil break
channelnya ya di 670-an. 670 ketika SMBR close di atas 670, di 675 atau 680, SMBR kenaikannya pun bisa menjadi cukup tinggi karena ketika dia break 680, artinya dia juga sekalian ngebreak di MA20-nya itu di level 675. Dan terlihat di sini MA20 memang menjadi momok kuat dari SMBR ya. Mulai ketika dia turun, ketika turun ini dia gagal, beberapa kali gagal menembus MA20-nya. Sempat 1-2 hari ini berada di atas, namun kemudian gagal turun lagi, dan beberapa kali dia menguji MA20-nya namun masih gagal. Nah, di sini tuh channel SMBR ini tuh paling kuat karena apabila kita tarik dari historinya, emang level itu menjadi level support yang cukup kuat ya, support maupun resist yang cukup kuat. Ini support, resist. Nah, sekarang SMBR memiliki level support yang cukup kuat di channel ini. Channelnya itu 670 sampai berapa nih? 595. Dan untuk volume pun masih sepi ya SMBR. Namun kita cek dulu ke broker history, broker summary maksud saya, broker transaction SMBR. SMBR hari ini masih diakumulasi ya, diakumulasi CP, dan broker yang beli pun lebih sedikit daripada broker yang jual. Kita lihat di sini. Ini bisa jadi pertanda baik bagi SMBR sendiri, mengingat kondisi dia juga coba break lagi konsol di channelnya. Ketika dia naik, ketika dia kembali ke atas channel pun kemungkinan kenaikannya bakal masif seperti beberapa waktu yang lalu. Ketika breakout ke atas tinggi, dan ini masuk keluar lagi ya, ini belum bisa dihitung sideways di dalam channel. Nah, ini patut kita perhatikan juga SMBR ini, khususnya buat swing sih. Kalau buat scalping harian susah kan. Lalu kita lihat tadi di foreign-nya, untuk asing hari ini pun juga masih akumulasi 186.000. Masih bagus SMBR. Kalau mau entry, ini level stop loss-nya tuh di 580, 585-an. Kasih 580 lah buat batas toleransinya. Kalau teman-teman mau akum di area ini, di area channel ini ya. Kemudian agro, ini karena udah jam 24.4 nih, jam bursa Amerika kan udah mulai buka. Ini agak mulailah trading view. Nah kan ini mulai gerak DJI. Nah ini dia agro, akhirnya keluar setelah sekian lama. Ya baik, hari ini agro ternyata ditutup menguat 4,24% ke level 1475. Kenaikan ini menjadi pertanda baik bagi agro sendiri, karena sebelumnya dia punya resist di 1420. Pada tanggal 22 Juni sempat break, namun pada candle konfirmasinya ternyata merah. Kemudian hari ini agro ditutup menguat ya, jadi ini ada full candle hijau di atas 1420, yang artinya level 1420 ini menjadi level support selanjutnya dari agro
Apabila teman-teman punya barang, bisa diperhatikan supportnya di 1420 sama 1275. Kemudian untuk resist dari Agro sendiri itu ada di 1580. Levelnya juga sempat tersentuh pada bulan Januari kemarin, namun gagal bertahan di atas itu. Jadi untuk Agro seperti itu secara candle. Lalu secara asing, oh ini kayak internet saya sih, bukan masalah trading view-nya. Karena buat buka hot saja juga lama ya, kita coba ke sini dulu. Agro. Nah, akhirnya keluar juga Agro. Hari ini masih diakumulasi BK, PD, RX. Dan untuk distribusinya tidak begitu ada yang menonjol, meskipun ya ada 58.000 dari YP, tapi tidak begitu menonjol. Yang menonjol di sini dari distribusi itu MI sama IN ya, karena dia menjual barang tapi tidak membeli sama sekali. Sedangkan di netbuy pun juga ada RX, KZ, FS dan AF ini ikut beli, cuma tidak menjual sama sekali pada hari ini. Harusnya sih ini diakumulasi asing ya, karena mereka tuh asing. Ya benar, hari ini Agro masih diakumulasi oleh asing, dan dalam mulai kapan ya ini? Aduh. Ya, kepencet. Dan Agro pun konsisten ya diakumulasi asing sejak tanggal 8 Juni sampai sekarang masih diakumulasi asing, meskipun kemarin tanggal 18 Juni sempat didistribusi, tapi angkanya tidak begitu berarti ya dibandingkan dengan total akumulasinya yang terjadi. Agro masih bagus buat kita perhatiin ya, terutama buat teman-teman yang mau swing. Kemudian kita ke film. Film kemarin juga sempat kita bahas waktu di bulan Mei sampai awal Juni. Di sini saya share di grup bahwa channel supportnya film tuh ada di sini. Dan ternyata film memilih untuk breakdown ya dari channelnya, dan untuk candle 3 hari terakhir ini menunjukkan adanya kenaikan. Dan secara volume pun sebenarnya masih rata-rata sih. Nah ini ketika kalau teman-teman mau memperhatikan film, ini mungkin saat yang tepat, karena ketika sekali lagi atau 2 kali lagi dia membentuk candle bullish, pasti ada influencer yang memuji saham film ini, karena emang secara candle, secara tren jangka pendeknya masih bagus ini. Dan volumenya pun juga naik, walaupun terlihat kecil ya ini, tapi terlihat naik. Tapi lebih amannya sih nunggu balik ke channel ini, menunggu balik ke channel ini ya lebih aman. Kita lihat di broker transaksi film hari ini pun juga diakumulasi oleh IF dan PK. Untuk distribusinya pun tidak begitu berarti. Di sini ada CS yang buang barang, ngabisin barang ini CS. Hari ini full ngejual tanpa ngebeli sama sekali. Sedangkan IF beli banyak, cuma ngejual 10 lot. Ini bisa jadi pertimbangan teman-teman ketika di film ini yang jadi sorotan tuh kode brokernya YP, yang teman-teman udah tahu sendiri ya. Dan ketika dia nggak masuk sini, ternyata ada yang akum. Mungkin kenaikan film tuh juga ditunggangi juga oleh asing. Terlihat di sini juga hari ini pun masih net buy film dengan 20.000 lot, lumayan.
Lalu kita ke KPIG. KPIG MNC Land. MNC kemarin sempat booming ya teman-teman, bagi yang ngikut berapa hari kemarin ya, hampir 2 minggu lah, itu sempat booming. Dan salah satu saham dari MNC Group yang saya bahas di grup tuh BABP ya. Ketika BABP kemarin masih di harga 88 sampai 89, saya share di grup bahwa ini resistnya adalah di level 90. Ketika break ini bakal menjadi menarik. Ternyata benar, dan kemudian sempat menyentuh angka 400, yang artinya itu udah 4 kali lipat dari harga ketika saya beri atensi. Nah, KPIG hari ini ditutup menguat 3 poin, ditutup di level 119. KPIG menarik karena untuk pola bullish harami ini ya, untuk pola bullish harami, dan tertahan di MA60 nya. Emang level MA60 ini menjadi momok kuat sih bagi MNC dalam beberapa waktu belakang. Nah, ini kan ketika dia breakdown dari MA60 nya, dia bertahan lama di bawah MA60 nya, kemudian ketika naik, kenaikannya pun fantastis. Dan dalam 1 minggu kemarin tuh 5 candle berturut-turut merah. Meskipun selalu merah, tapi di sini kenaikannya penurunan cukup lucu ya, karena selalu terjadi gap. Ketika ditutup di 125, besoknya buka di 130. Terus ditutup di 124, besoknya buka di 125. Dan begitu seterusnya. Jadi untuk KPIG sebenarnya ini penurunannya sudah ada perlawanan. Terlihat di sini karena ketika kenaikannya ini volumenya kuat-kuat ya, tapi ketika penurunan terjadi volumenya tuh masih kecil. Jadi kemungkinan KPIG masih bakal dibawa ke atas lagi ya. Tapi kita harus konfirmasi ke broker summary KPIG. Nah, hari ini masih diakumulasi CC dan MG. Sebenarnya LG sama YP pun juga tinggi, ini 90-an ribu. Lalu coba kita lihat ya, ketika diakumulasi kenaikan kuat tuh tanggal 7 Juni. 7 Juni itu siapa sih yang ngeborong? Ternyata 7 Juni yang borong tuh MG sama YP. Nah, lalu apakah barangnya MG itu masih bersisa atau mulai net sell? Di sini kita lihat, MG mulai net sell 8 sampai 24 ya. Ini tanggal berapa? 24. Dari sampai kemarin. Sampai kemarin udah net sell, tapi harganya pun masih tertahan karena dia masih punya sekitar 200.000 lot. Jadi KPIG masih patut diperhatikan ya teman-teman. Kemudian di GNS. Di GNS hari ini tutup menguat 60 poin di level 1290. Hari ini pun candlenya pun cukup kuat ya, dan sebenarnya ini tuh dia tuh mantul ya di area di level. Dia kan kemarin menjadikan level 1210 ini menjadi resisten kuat. Ketika dia break level ini, otomatis menjadi support. Dan terlihat di sini walaupun dia opennya di bawah itu di 1200, tapi dia kembali ke atas.
dari 1210. Jadi secara candle jangka pendek ini masih bagus DGNS buat diperhatikan. Dan teman-teman yang ikut masuk tadi, jadikan level ini tuh sebagai stop loss ya di 1210. Selama masih bertahan di atas ini, walaupun besok merah tetapi masih di 1230, 1220, itu masih bisa teman-teman hold karena secara psikologis dia belum berhasil breakdown supportnya. Kalau kita lihat di broker summary, oh ternyata hari ini DGNS di distribusi NI sama LG. Nah ini pertarungan mereka itu terjadi di menit-menit akhir tadi ya, saya sempat ngikutin juga, dan ternyata emang penurunannya pun gak kuat. Harusnya sih ketika saham didistribusi kuat tuh di 10 menit akhir tuh penurunannya cukup tajam, tetapi dia tadi tertahan di harga 1280-an apa ya, di 1280-an, jadi tertahan di situ. Kemudian kita lihat apa yang dilakukan oleh asing hari ini pun masih net buy, jadi masih cukup aman, relatif cukup aman, dan barangnya asing pun masih banyak ya di DGNS sendiri. Kemudian yang terakhir tuh ada TOWR. TOWR hari ini ditutup penguat 5 poin ke level 1245. Sebenarnya penguatan ini juga bagus ya, karena level resistnya pun juga di area-area ini 1240 sampai 1245. Nah ini masih bagus, ini memang kepentok resist, cuma masih menarik ya buat kita lihat, karena ini pun candlenya pun masih candle bullish. Kemungkinan tower masih bisa lanjut sih ini, dan kalau bertahan di level di atas 1245 sih masih patut kita pertahankan, karena secara jangka menengah dalam 2-3 bulan terakhir pun masih uptrend arahnya. Kalau kita lihat ke broker summary TOWR, ternyata TOWR didistribusi. Ini menarik nih. Ini menarik karena apa? Karena ternyata yang net buy meskipun lebih banyak, nilainya pun gede-gede. Terlihat ini yang di atas 100.000 pun ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 broker yang net buy di atas 100.000. Sedangkan yang net sell cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 6 broker ya yang distribusi. Artinya apa? Artinya TOWR itu masih diakumulasi secara global. Kalau kita perhatikan ini brokernya pun broker-broker asing yang net buy. Mari kita cek di sini ya, kita konfirmasi apakah benar TOWR masih diakumulasi asing. Ternyata salah. Walaupun jadi ternyata lebih kuat distribusi ya dari asing daripada akumulasinya. Wah, saya keliru. Oh, maaf. Ini saya belum nyetel ininya. Coba ya, kita revisi dulu. Tanggal 24. Lalu di foldernya masih tanggal 24 ya. Di sini kita lihat ternyata emang secara broker summary masih
masih seimbang sih antara distribusi dan akumulasinya. Dan untuk saham-saham apa broker-broker asing tuh ada KZ, BK, YU biasanya yang digunakan oleh asing, ternyata di sini juga emang ternyata net sell, dan saham-saham lokal masih net buy. Itu yang menyebabkan TOWR masih terjadi distribusi asing. Dan ternyata TOWR mulai ditinggalkan asing ya sejak tanggal 2 Juni. Wah, distribusi kuat ini oleh asing, tapi harganya naik. Artinya apa? Artinya bandar yang memegang saham TOWR ini adalah bandar lokal, bandar domestik. Dan itu pergerakan lebih susah kita ikuti sih, karena kalau kita lihat asing kan kita screeningnya gampang nih, ketika lihat transaksi asing tuh net buy apa net sell dalam beberapa hari, nanti pergerakannya kelihatan. Sementara kalau TOWR ini agak susah karena brokernya broker dalam negeri. Contoh yang mudah ya BBRI. BBRI pun sering seirama ini ketika mulai jangan jauh-jauh lah, bulan Juni. Nah, bulan Juni asing hijau, harga nggak merah kayak hijau ya, asing hijau, harga hijau, asing hijau, harga merah. Berkebalikan satu, dan turunnya pun dikit. Ketika asing merah, harga merah, asing merah, harga merah, harga merah, harga hijau, tapi cuma sedikit, ya kan? Ketika asing hijau dia hijau, ketika dia hijau harga merah, pasti cuma sedikit. Selisihnya tuh sedikit kalau mereka beda arah, karena emang bandar yang memegang BPR ini kebanyakan asing. Nah, BPRI sendiri hari ini menguat 1,26% dan jelas diakumulasi asing ya. Baik, segitu dulu teman-teman pembahasan pada hari ini. Apabila teman-teman pengen join grupnya, bisa langsung join ke telegramnya, atau kalian boleh follow dulu deh, boleh subscribe dulu. Ini YouTube boleh di subscribe, di like, bagikan ke teman-temannya. Kemudian kalau udah teman-teman ke Instagram ya, Instagram tuh juga kita bagi informasi mengenai teori-teori yang bisa kita perhatikan buat kita pelajari. Kita share materi di Instagram. Lalu untuk diskusi kita ada Telegram. Telegram nanti linknya akan saya share di deskripsi, dan juga ada juga di Instagram. Baik, segitu dulu teman-teman. Terima kasih. Semoga besok bangun tidur dapat cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.